Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Dari Bapa di dunia, Engkau menjaga hidupku ya Allah, dan bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau tak lalu menuntutku. Dan lebih dari yang dunia tawarkan, dan Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Amin. Dan sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Jadi gimana Kak, teman Kakak? Masih tetap ngotot nggak? Dia sih masih sepertinya, Dek. Nick, ada Elsa juga. Hai, Kak. Mau ikut pelayanan nggak? Wah, kayaknya nggak bisa dulu Kak. Kayak Elsa lagi sedih. Hah? Kenapa? Iya, Kak. Kenapa? Nih deh, Kak. Aku tunjukin chatnya. Ada apa nih? Jadi temen aku chat kayak gini. Aku hamil, Sa, dan takut banget ketahuan ayahku, pacarku, dan gerejaku. Aborsi kayaknya satu-satunya pilihan deh. Waduh.
itu kan teman aku ya Kak. Jadi Iya, aku iya, iya, ngerasa iya. sedih gitu kalau dia sampai harus ambil pilihan ini. Iya, Terus iya. ngapain Kak? Ya, tapi puji Tuhan juga ya dia WA kamu ya. Iya. Paling nggak kita mesti mempersiapkan nih apa yang bisa kita bantu buat dia nih. Iya. Gitu. Dan harusnya sih kita harus bisa nih bantu dia. Aku sih sebenarnya udah telepon dia Kak. Aku udah nanyain tentang gimana itu bisa terjadi dan ada pilihan apa aja. Tapi sepertinya sulit untuk meyakinkan dia kalau aborsi itu sebenarnya nggak boleh gitu Kak. Iya, jelas itu akan menimbulkan banyak masalah lainnya sih. Rasa bersalah yang dalam banget. Lalu ya matinya satu janin yang sebenarnya tetap punya hidup. Jadi ini bukan cuma sekedar gumpalan daging yang ada aja. Di dalamnya ada kehidupan, bahkan bisa dibilang bahwa ada rencana Tuhan di dalam calon bayi ini yang akan lahir. Nah, makanya kita nggak bisa bilang umur berapa dan waktu berapa, dan mau nggak mau nih kita mesti juga memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan tentang aborsi ini sendiri gitu. Bahwasanya bahwa aborsi itu ya sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebenarnya, tapi tidak bisa hanya sekedar boleh nggak aja kan. Iya, benar. Aku sih sekarang belum tahu ya Kak, apakah dia sudah melakukan aborsi atau belum. Tapi Oh, gitu. Kakak punya saran nggak sih kalau misalnya dia belum melakukan aborsi, atau ya kalau misalnya emang udah terlanjur, aku harus bilang apa sama dia? Ya, kita Iya, Kak. perlu memikirkan cukup serius sih. Karena which is kalau dia tidak lakukan aborsi, maka kita pun harus support konsekuensinya. Dalam artian bagaimana dia mempersiapkan kehamilannya, ya, which is ada vitamin hamil mungkin, atau biaya pengobatan, atau biaya cek A, B, C, D. Bahkan kita juga mesti mempersiapkan sampai waktunya nanti hari kelahiran. Begitu. Waktu kita terlibat sama-sama dia nih, kita nggak biarin dia sendiri. Kita mendampingi dia sampai hari kelahiran, bahkan nanti ketika anaknya lahir, bagaimana menghadapi semuanya. Rasanya kita harus dampingin sih. Oh gitu Kak. Emang kenapa sih Kak aborsi itu nggak boleh? Ya karena apapun alasannya ya, mau itu dia melakukan sebuah kekonyolan atau kesalahan, setiap terjadinya benih, terbentuknya janin, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam bayi ini. Iya. Kita nggak pernah tahu ini akan terjadi apa. Firman kan berkata, dari kita bakal anak buah pinggang ibu kita. Tuhan tuh sudah membentuk kita, menetapkan sesuatu dalam hidup kita. Makanya apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk tidak membiarkan seseorang melakukan aborsi. Saya punya pengalaman nih, kita share ya. Iya Kak. Nggak semudah itu. Satu kali saya mendampingi, sama kayak gini. Bahkan dia sudah menuju klinik aborsi. Wow. Nah, jadi dialognya dalam perjalanan. Lalu saya coba nasihatin panjang lebar. Waktu itu pakai ayat, pakai semua. Lalu dia bilang gini, oke Kak, saya akan urungkan niat saya untuk aborsi. Asal ada satu syarat. Lalu saya bilang, syaratnya apa? Apapun syaratnya, asal kamu nggak aborsi, kamu mau? Mau Kak? Semangat dong saya. Iya. Berarti ada kemungkinan besar dia tidak aborsi. Itu kan peluang kita. Iya. Oke, saya bilang, apa syaratnya? Terus dia bilang gini, syaratnya kakak jadi bapaknya mau nggak? Wah. Kalau nggak, mending nggak usah nasihatin saya. Karena kalau cuma tahu ini dosa, ini enggak, ya saya udah tahu. Iya, betul-betul. Gimana dengan aib, gimana dengan ini semua gitu. Waktu itu, saya nggak punya pilihan. Dan saya nggak mungkin bilang iya jadi bapaknya. Iya. Dan saya nggak punya alternatif lain gitu loh. Dan akhirnya di tengah knowledge dosa itu ya pilihannya nggak banyak gitu. Nah, harusnya hari ini kita punya lebih banyak dalam tanda kutip amunisi untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah kayak gini. Termasuk kita menjelaskan sebab akibatnya dan dampak yang akan terjadi. Iya. Seperti itu. Emang kalau secara fisik itu ketika aborsi, kakak tahu nggak sih? Tadi kan kakak bilang kakak pernah dampingin ya. Apa sih yang terjadi Kak saat seseorang melakukan aborsi? Ya, ini survei lama sih ya.
Ini survei lama, tapi survei ini sempat valid. 50% wanita yang masuk dalam klinik aborsi ilegal tidak keluar dalam keadaan hidup. Karena apa? Karena itu kan ilegal sebenarnya. Setahu saya di Indonesia itu masih mengilegalkan. Makanya praktek-praktek itu praktek-praktek ilegal. Alatnya belum tentu steril. Kliniknya aja belum tentu jelas perizinannya. Dan tenaga-tenaga medis yang melakukan praktek aborsi ini pun belum tentu punya kompetensi yang sesuai. Gitu. Ini ya, kita di Jakarta ada satu tempat yang memang klinik semua begitu. Gitu. Makanya orang mungkin kepikiran ke situ karena aksesnya mudah. Tapi gini, resiko kena cancer, resiko kena penyakit kelamin, resiko kena penyakit-penyakit yang cukup berat yang diakibatkan dari proses aborsi kan, which is itu biasanya dari beberapa lini gitu loh. Ada tahap 1, tahap 2 tergantung bulannya, dan itu proses aborsinya berbeda di setiap berbulan, dan itu sangat membahayakan ibunya. Dan bagaimana jangka panjang dalam kesehatan ibunya gitu. Ini bukan cuma masalah fisik, makanya kita perlu mengedukasi. Kak, kita boleh tahu prosesnya nggak, Kak? Proses aborsi itu gimana sih dari awal sampai akhir? Jadi kalau proses aborsi ada beberapa cara menurut bulan yang saya tahu ya. Ada yang kayak vakum gitu. Di vakum isep gitu? Iya. Ada yang dimasukkan ke cairan tertentu sehingga dia hancur di dalam baru ditarik. Kayak orang kuret lah. Saya kurang tahu secara persis secara medis, kan kita bukan akademisi. Tapi kan ada orang pakai jamu. Ada orang yang bilang makan nanas. Atau jalan gini semua biar A, B, C, D gitu kan. Biar janinnya mati gitu ya? Iya, begitu. Nah, ada beberapa orang yang saya kenal akhirnya janinnya bertahan, tapi waktu lahir cacat karena begitu banyak komplikasi obat-obat aborsi yang coba dilakukan oleh ibunya semasa kehamilan. Gitu. Jadi proses-prosesnya sih menyedihkan sih. Dulu saya campaign soalnya, bergerak sama teman-teman namanya Pro-Life. Di situ kita edukasi masyarakat, di situ kita putar videonya. Bagaimana proses. Jadi ada, kalau saya nggak salah ya, silent apa gitu film. Jadi itu dia menggambarkan bahwa janin di dalam kandungan ibu itu seperti menghindar ketika alat aborsi itu masuk. Jadi seperti dia tahu bahwa dia akan dibunuh sebentar lagi, dan keputusan bulat yang diambil adalah oleh ibunya sendiri. Gitu. Jadi iya. Jadi itu ya perlu kita urai lah. Iya. Itu pasti nyebabin dari selain sakit secara fisik, pasti ada sakit secara mental juga nggak sih, Kak, yang mempengaruhi emosi ibunya? Setahu yang saya kenal, jadi kayak kecenderungan untuk bunuh diri, mimpi buruk. Terus saya bilang rasa bersalah yang nggak ada ujung, ya, traumatik gitu loh. Setiap kali dilihat anak, setiap kali dia dengar temannya, aku positif nih, itu seperti mimpi buruk yang terulang, dan membutuhkan satu proses yang panjang dalam pemulihan, dan tentunya perlu campur tangan Tuhan untuk melewati rangkaian dari proses itu. Jadi sebenarnya udah pasti aborsi itu seharusnya tidak dilakukan ya? Ya, kalau kita mikir untung rugi, jelas banyakan ruginya. Iya. Banyakan ruginya, dan resikonya bukan main-main gitu. Nah, tapi Kak, kalau misalnya nih teman aku ternyata sudah terlanjur aborsi, aku harus bilang apa sama dia? Kalau sudah terlanjur aborsi, atau buat teman-teman yang sudah terlanjur aborsi, sangat penting untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena ada waktunya, baik secara psikis maupun fisik, itu seperti terregulasi, kayak skala. Bayangin, itu bisa muncul kalau dia sudah nikah, kalau dia lagi bekerja, kalau dia lagi pelayanan. Nah, butuh intervensi Tuhan untuk menyelimuti hati dan batinnya kembali dengan rasa aman, dengan rasa percaya diri, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan membuat dia terus hidup dan tenggelam dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Supaya dampak dari aborsi itu sendiri tidak menghantui dia seumur hidup. Dihantui rasa bersalah seumur hidup.
Berarti aborsi sendiri itu kan ngebunuh berarti kan kayak. Betul, betul. Nah, kenapa masih ada orang-orang yang pengen ngelakuin itu, Pak? Oke, sekarang kita urai ya. Penyebab orang melakukan aborsi apa? Nama baik, gengsi. Nggak mau kelihatan orang. Lo dia yang buat kok. Gitu. Nggak mau menelan dan menanggung akibat. Iya. Ya, jelas ada konsekuensi ketika seseorang melakukan free sex. Gitu. Nah, ini kan yang banyak orang sudah memikirkan budaya seksnya nggak di budaya free seksnya nggak diurai. Gitu. Nah, apalagi aborsinya. Iya. Gitu. Itu jelas membunuh. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang berupa anugerah Tuhan dibunuh dengan nah, makanya penyebabnya kadang-kadang orang tua yang bisa suruh aborsi untuk menjaga nama baik keluarga. Nah, ada orang yang udah menikah lama dan tetap tidak punya anak. Iya. Ya kan? Ya. Bukankah itu apapun yang terjadi, please janganlah alasan apapun. Anak ini lebih berharga dari nama baik kita, dari gengsi, dari apa kata orang, karena anak ini punya hak yang sama untuk bisa menerima anugerah Tuhan. Iya, Kak. Tapi kan misalkan kita pertahanin tuh anak itu, Iya. Kak. Kan jadi anak yang bisa dibilang jadi tertolak gitu loh, Kak. Iya. Nah, apalagi kalau ibunya nggak mau ngurus gitu. Iya. Jadi gimana tuh, Kak? Ya, makanya kan ada orang bilang, jadi kayak investasi bodong dong nih. Karena lahir dari orang tua yang nggak siap. Benar. Nah, makanya sekarang ada portal-portal pelayanan yang bisa mensupport. Misalnya, dia nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan dibunuh. Lahirin aja, nanti di depan notaris, anak itu diserahkan kepada orang tua asuh atau yayasan tertentu. Tapi kan jadi nggak bertanggung jawab orangnya. Iya, karena dia sekarang ini, dia sudah tidak bertanggung jawab, jangan buat lagi sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Yes. Ya kalau mau dihilangin jadi bertanggung jawabnya, ya nggak hamil lah. Iya sih, Iya, benar. Itu. benar. Nah, kalau misalnya dia memang hamil tapi karena perilaku, ya mungkin dia diperkosa atau karena korban kekerasan seksual, itu gimana, Kak? Ya itu termasuk sih, termasuk. Jadi orang akan berusaha menemukan alasan gitu. Sampai ada di negara tertentu yang mereka meyakini, kalau saya nggak salah ya, waktu bayi itu belum keluar 100% dari rahim ibunya, belum bisa dianggap manusia. Nah, ada salah satu cara aborsi yang dikeluarkan setengah, lalu dimutilasi. Oh my Wah. God. Iya, karena orang akan menemukan alasannya. Kenapa? Ya ini kan dilematik saudara-saudara kita yang tahun 98 Mei terjadi banyaknya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual sehingga munculnya lahirnya anak-anak di luar nikah. Gitu. Nah, akhirnya orang menemukan alasan. Sebenarnya ya apapun yang terjadi, saya tahu ini nggak mudah. Iya. Apalagi kalau dia dari pelecehan seksual dan dia diperkosa rame-rame lalu hamil. Ini yang mana bapaknya? Yang perkosa dan melecehkan dia 5 atau 6 orang gitu. Tapi mari kita hadirkan Tuhan dan izinkan kedaulatan Tuhan melampaui semua rasa sakit dan semua skenario buruk yang terjadi dan izinkan Tuhan punya ruang untuk membangun anak ini bertumbuh menjadi anak yang luar biasa di kemudian hari. Begitu. Kak Yari kan tadi ngebahas tentang portal-portal buat si anak ditampung tuh, Kak. Iya. Nah, itu buat anak, Kak. Kalau buat ibunya sendiri gitu, ada nggak, Kak? Iya, jadi portal itu, jadi kalau saya nggak salah ya, nanti saya akan cek lagi. Dia memprovide dari A sampai Z, ibunya. Ibunya. Dari kepala sampai kaki. Jadi bagaimana ibunya mulai ke dokter, gimana ibunya membeli vitamin, gimana ibunya USG, gimana ibunya nanti sesar atau normal. Itu semua A sampai Z di-provide sama yayasan-yayasan tertentu. Gitu. Dan sekarang orang mulai bangun kayak di Korea kalau saya nggak salah ada satu spot, jadi satu tempat kayak oven gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau anaknya, ya buka aja taruh di situ. Nanti ada orang-orang baik yang akan mengurus ini anak sampai bertumbuh sampai besar nanti. Gitu. Ada solusi, bukan cuma boleh apa enggak, dosa apa enggak. Hari ini kita punya banyak solusi yang mungkin bisa dikasih tahu ke temanmu juga. Iya, Kak. Tapi nih, Kak, seandainya
dia belum terlalu mengerti tentang bagaimana menjadi ibu, dan akhirnya dia juga punya traumatik untuk mengurus anak. Itu apa yang harus dilakukan, Kak? Dengan anaknya ini lahir, tetap ada kemungkinan misalnya dia nggak siap. Pertama, ada orang-orang di sekitar ibu itu yang mensupport. Ya biasalah kalau lahiran anak pertama juga pasti mertuanya atau mamanya yang kepo gitu kan. Iya, benar. betul. Ya semua tiba-tiba berinisiatif. Kedua, ada orang yang di luar keluarga yang mungkin juga punya hati, yaitu orang tua asuh, yang mungkin lagi berdoa supaya satu saat dipercayakan seorang anak tapi belum, lalu tergerak hatinya untuk mengadopsi anak tersebut. Gitu. Jadi kita kesampingkan alasan-alasan itu karena ada alternatif solusi sekarang. Untuk sang ibu ada, sang anak juga ada. Iya benar. Lagi Kak, ngomongin yang tadi Iya. portal lagi Iya, Kak. iya. Kan ada anak-anak yang ditaruh di tempat itu. Nah, untuk anak-anak yang tadi Kakak bilang cacat atau mungkin tangan atau Iya. kakinya nggak ada karena aborsi itu, kemungkinan orang tuanya nggak ada yang mau ngambil dong, orang-orang itu. Iya. Ada nggak Kak tempatnya? Ada. Ada juga? Ada. Jadi kita di dalam tatanan masyarakat ada. Ya. Pemerintah juga ada, YPAC namanya, Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Mereka yang mensupport di fisioterapi, diperhatikan gizinya. Intinya dimanusiakan lah. Waktu nggak ada support dana, ya dicari sponsorshipnya. Intinya kita masih punya banyak solusi selain memutuskan untuk aborsi. Yang harus diperjuangkan adalah jangan biarkan gengsi, nama baik, kepengen kelihatan oke. Ya, apalagi ada orang-orang yang satu kali aborsi, kayaknya traumanya nggak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi sesuatu yang biasa gitu. Itu. Oke. Ya. Nah, karena kakak biasa mendampingi orang yang mungkin hampir melakukan aborsi atau sudah melakukan Iya. aborsi, yang kita tahu kan bahkan tanggung jawab itu sebenarnya nggak dari ibunya aja, Iya. tapi dari calon bapaknya juga. Nah, Kak Yeri mau Oke, oke. sampaikan apa nih sama orang-orang tersebut? Ya, mungkin nih unpopular opinion ya, misalnya terjadi hamil di luar nikah. Saran saya adalah tidak buru-buru dinikahkan pasangan ini. Oke. Karena apa? Orang dua-duanya nggak siap. Iya. Ngapain nambahin satu masalah? Menikahkan salah satu anak yang baik itu jadi bapaknya atau ibunya kasus hamil di luar nikah, emang solusi cepet gitu. Enak nutupin semuanya baik-baik ya. Tapi mereka dalam kondisi sangat-sangat tidak siap. Ini mimpi buruk buat suami istri, mimpi buruk juga buat anaknya. Gitu. Izinkanlah papa mamanya nih kalau berkenan dibina, masuk dalam bimbingan. Terus gimana solusi yang anaknya lahir? Telan malunya, telan pahitnya, telan konsekuensinya. Makan aja daripada memaksakan babak baru Iya. yang bakal full sama drama, Ya. full saling menyakiti dan melukai. Itu sih kalau, tapi itu kayaknya bukan opini yang populer sih. Iya, iya. Tapi kalau itu yang dari pandangan saya gitu. Oke, thank you Kak Yeri. Ya. Nah sahabat, kita sudah belajar hari ini tentang pengetahuan apakah aborsi diperbolehkan atau tidak oleh Tuhan. Ya jelas tidak. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas lagi. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar ini. Dan dengan senang sekali kami akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis, ya, untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam dengan komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul-modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi kamu nggak perlu lagi kebingungan lagi untuk anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti pembahasan kita hari ini ya. Itu cukup berat sih. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantumu. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.